Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Hakim rahimakumullah. Assalamualaikum, masih di masjid nih. Afwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minankum, siamana wa siamakum. Sama bajunya. Allah minum. Belum berubah nih baju hitamnya. Bajunya dinosaurus. Berubah nih, bukan dinosaurus, buaya. Buaya. Kata anak saya buaya katanya tuh. Ya buaya, kan hidungnya kayak gini. Serem ya, kayak geng motor nih ya kita ya. Ngeri. Mas Sugeng di mana nih posisi ini? Di mihrab masjid. Enggak, maksudnya Jakarta, Bandung. Bandung. Di Bandung. Kayaknya Saya bagus. mudik. Kayaknya sebut nama sama nama daerah kali ya, biar jelas ya. Iya. Ya, saya sebut dulu deh. Saya sebenarnya sehari-hari di Bekasi tapi lagi di Sumedang ini. Oh, di Sumedang. Aslinya Sumedang. Lah ya, saya asli Sumedang. Oh, Masya Allah. Kasih Sumedang aja deh nulisnya. Ini Ustaz Abu Hakim belum masuk ya? Mana kaosnya? Bentar. Belum berubah jadi Satria Wajah Hitam ini, masih di masjid. Oh, kaosnya udah ada, tenang aja. Tuh. Oh, Masya Allah. Ngeri ya. Coba kasih Kayak lihat geng motor ya. kaosnya saja, Kak. Dek. Kaosnya coba buka dulu. Sedikit saja. Iya, sebentar masih di masjid ini. Masih sama anak, sama Azam nih, Azam. Kita kangen sama Azam gak sini, Jam? Abu Hakim. Mana Azam? Azam nih, santri daris baru ini. Masya Allah. Azam, mana kabar Azam? Azam ini Hakim. Nah, Hakim mana Hakim? Ini kau dulu. Oh, Hakim Imam. Dia Hakim. Bukan Hakim. Ini kau dulu, nak. Ini kau dulu, nak. Sebenarnya bajunya kotor. Enggak usah. Enggak apa-apa sih. Ingatnya mah sama Hakim doang. Terus sama. Mana Hakim? Ini tunggu dulu, sini. Senyum. Banyak yang mau ke baju dulu. Iya. Banyak. Tuh. Duduk. Mana Hakim? Itu Hakim. Mana Hakim? Seberapa juz Hakim ini? Subhanallah ya. Ya. Masih di Baron kah? Masih. Alhamdulillah. Hakim nih, Jamsam nih. Dulu ketemu di Kolakai. Nih. Tuh. Dia 1 bulan di rumahnya mamak satunya dia. Wah, subhanallah. Masya Allah. Mantap. Itu indahnya kalau punya mamak banyak. Hakim punya 2. Nih, beliin ini. Ada boba. Dia bisa. Dulu kangen-kangenan sama Bakin bilang. Terserah nih. Ayo. Tunggu kamu. Udah, 6. Ini Ayo gas kan. Tuh, bajunya. jajan sama aku. Masuk dulu anak-anak ke masjid. Ustaz Sugeng. Ya. Itu Ustaz Jaka dulu di Kolaka itu sapunya jihad, saya nakibnya. Oh, Masya Allah. Dream team di Sulawesi itu. Iya ya. Tes. Dengar Jadi dengar. Jadi kita itu kolaborasi ganas dulu kalau di Kolaka itu. Subhanallah. Sampai penjaringan para kasdrun ya. Sampai Pak Dokter Alfa saja pembina HTI katanya, padahal kepala dinas, Pak. Iya, jadi kita itu kalau hari Valentine dengan pesantren Ramadan tuh sampai kewalahan gitu itu.
Kita itu masuk di SMA 1 itu kita masuk di kelas itu sebanyak 32 kelas itu. Kita harus selesaikan dalam jangka waktu 3 hari itu. Belum lagi SMA 1 Palatandra. Iya itu memang Latandra bukan di situ, Tat. Sekarang di mana? Latandra itu kan SMA 1 Bundulako kan. Iya itu maksudnya itu juga kan double juga ngisi di situ, ngisi di SMA 1 Kolaka juga. Iya, kalau SMA 1 Kolaka itu kan yang pernah Valentine Days itu yang kita disuruh kasih pencerahan di kelas-kelas sampai 32 kelas itu kan. Harus selesai dalam jangka waktu 3 hari. Jadi kita dapat perintah dari kepala sekolah, pokoknya kalau orang HTI masuk berhenti mengajar. Dengarkan penjelasannya tentang Valentine Days kan. Terus diunduh aku sampai ada yang kesurupan-kesurupan tuh saat, ingat gak? Iya. Jadi kalau saya itu dibelikan kaos Boli Bante sama Ustaz Jaka itu memang ada sejarahnya ini. Masya Allah. Bukan Jadi sembarang. Pernah kisah begini Ustaz Sugeng. Jadi suatu ketika ini beban dakwah ini yang ngerti itu kan saya sama beliau ya. Jadi ketika beliau Ustaz Jaka itu kemudian dapat tawaran S2 mau tinggalkan Kolaka itu saya sampai untuk menasehati dan memberikan masukan beliau supaya tidak mengambilnya S2 saya sampai menangis di depannya itu demi betapa beratnya beban dakwah di pundak kita itu gitu. Dan alhamdulillah saat itu beliau membatalkan peluang untuk S2 itu yang dibiayai oleh pemerintah itu oleh kantor. S2 ke luar negeri, Tad? Tidak juga, cuma kan di atas rekomendasi kantor. Tapi Masya Allah, rupa-rupanya kemudian ya Allah berikan kembali nikmat itu di saat yang tepat dan ya sekarang artinya cita-cita beliau kembali ke Jawa gitu ya. Yang tugas Jakarta kembali dekat dengan ibunya itu justru Allah kabulkan. Jadi Allah ganti nikmat itu jadi double gitu ya. Gitu. Masya Allah. Artinya saya dapat pelajaran dari kisah itu ya apa yang dikatakan jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan yang jauh lebih baik gitu. Wa ma indallahi khair ya. Iya. Dan balasan Allah itu pasti sekarang lebih dahsyat lagi saya. Ya? Lebih dahsyat lagi sekarang baru bulan menjelang Ramadan lah. Saya dikasih cicil rumah 210 meter cicil ke teman saat. Nah itu kan 210 meter 5 kamar saat. Oh, Masya teman Allah. itu. Jadi nggak lewat bank, nggak lewat developer, langsung ke teman. Dia pindah ke Jogja, rumahnya ditinggalin, dikasihin ke saya. Iya kan? Itu jadi kan amazing. Allah kasih kita itu di saat yang tepat gitu Ustaz ya. Anak saya 5, kamarnya 5 saat. Gitu jadi. Padahal saya cuma cicil kapling 60, tapi dikasih lebih banyak ternyata. Ya, jadi sama banyak. Ustaz Jaka toh waktu saya tinggalkan Kolaka itu kan saya tinggalkan kerjaan tetap saya di PLN kan. Ya mana pernah membayangkan di Manado dengan suasana dakwah yang seperti ini malah dapat kerjaan dari Korlantas kan. Insya Allah teman-teman di sini saya yakin sudah banyak senior juga, banyak pelajaran lah ya dari istiqomah kita insya Allah. Gitu. Hanya saya sejak kenal Dokter Umat itu, hidup ini terhibur. Assalamualaikum. Tadinya Waalaikumsalam. Tadinya Mumut kalau pulang kerja kalau lihat status Dokter Umat jadi ketawa saya. Ini mana nih Om Jati? Ya, itu berangkat dari hidup yang keras.
Kayaknya antum deket saya nih, antum Jaksel ya, saya Jakarta Utara. Kan? Oh, Om Jati masih ini kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaosnya di dalam. Bukalah. Ini kalau abdi dalam susah ini kalau abdi dalam ini. Tuh. Tar, cari tempat. Dalam begini ya. Om Zain, kayaknya kameranya kurang ke bawah. Lagi acara. Ya. Ini dengar nggak suara saya, Ustaz? Dengar. Soalnya nggak dengar. Dengar. Soalnya kadang-kadang ini mikrofonnya sering rusak. Menuai kontroversi. Oh, benar. Harus menjauh. Ini sinyal. Itu Om Jeti among anu ya? Klonengan among apa itu namanya? Among apa itu judulnya itu? Ya. Among Ini Lames. Iya. Ini pas di Boyolali. Oh, Masya Allah, kampungku. Ayo, saya kan dulu Boyolali, Tat. Oh, panjenengan Boyolali. Nggih, Boyolali. Saya Boyolalinya sejak kelas 3 SD. Pun di Boyolali nih. Boyolalinya di Boyolali kota. Dekat ini ya, Ustadz Husain Matla berarti, Ustadz Jati. Ustadz Kenapa? Husain Matla ya? Husain Matla Apa, dekat. Ustadz Husain Gimana? Matla. Husain Oh, Matla. iya, Ustadz Husain Matla itu juga Boyolali kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu senior saya itu. Oh, Masya Allah. Di Bandung dulu pernah di Bandung bareng. Alhamdulillah. Ya Allah. Pernah jadi mas'ul saya. Jadi kalau beliau hadir nih, mantan mas'ul saya banyak yang hadir nih kalau beliau hadir nih. Nah, dapat kaos dulu. Wah, ini pengungsi nih saya cerita aja. Di sana konengan nih. Apa ini? Orang Mana DO? Minang oke. Assalamualaikum Om Rikuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Subhanallah. Tadi. Masih di kampung ya tadi ya? Masih ini. Masih di kampung. Iyalah kalau pengusaha enak sih. Bisa berlama-lama kapanpun mau. Ini udah pulang ini, Tat. Udah pulang kita. Nggak balik ke Depok lagi. Jati, subhanallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jati. Om jam berapa mulai? Iyalah sambil dimulai aja kali ya, sambil nunggu yang lain lah. Nanti kalau lagi nunggu terus nggak jalan. Ustadz Rian kok tumben anteng-anteng. Terkendala sinyal dia. Udah. Cuma sinyalnya nih nggak mendukung. Gus Milos mana ini? Bismillah, beliau lagi main rocky masalah. Dia nggak bisa menemani. Saya nggak paham jujur aja Gus Milos ini siapa ya. Cuma ngikutin aja. Saya nggak paham. Itu tokoh fiktif itu ya. Oh.
tokoh fiktif tuh. Orang aslinya itu Om Rian, itu orang aslinya yang suka joget-joget vulgar itu kan? Iya, dia apa instruktur kebugaran masalah. Oh, itu orangnya ada Adanya- berarti? Orangnya ada. Orangnya ada. Iya, itu nggak mau dipublik. Tapi kalau nanti kalau fotonya dipakai nggak izin gimana tuh? Orang luar kan, bukan orang sini. Ya, tapi kalau dia tahu, dia Emang sudah tahu, Udah kadung udah heboh duluan. seluruh dunia. Tahu apa? Iya. oh gitu. Jadi ibarat Nasruddin Johar kali ini ya. Gus Milos itu Nasruddin Johar ya kalau tulisan. Ya, Apa? seperti itulah. Mirip-mirip. Sampai kalau nggak salah dia itu minta di Instagramnya itu minta dihentikan gitu ininya. Apa namanya? Yang istilahnya Gus Milosnya udah mendunia, istilah Gus Milosnya dia udah tahu. Oh gitu. Ya. Tapi ya netizen Indonesia kan barbar, mana mau. Liar. Sambil jalan aja ya. Sambil nunggu yang lain ya. Oke lah, Om Zain udah ada, jadi bisa langsung dibuka aja lah ya. Ini Simbah belum gabung ya, Om? Simbah belum gabung ya, Om? Belum. Ya sambil jalan aja lah. Nah, ini baru masuk nih. Oh iya. Om Ridwan Hadi santai ya merokoknya. Tempat saya malah belum diisi. Nah. Belum ada isinya. Oke, Mbah Jim udah masuk. Om Evan udah masuk. Nah, Om Zain sama Om Evan silakan di take off aja, ambil alih, langsung mainkan saja. Nah, nanti selama ini yang lain di mute dulu aja ya, biar nggak ini ya, biar kondusif ya. Ini jatah pematerinya berapa lama nih, Om? Ya, dikondisikan saja lah. Kalau sampai 13.30 nih kayaknya paling cuma 15 menitan ini kayaknya. Iya. Itu pun kelamaan lah. Kelamaan. Nanti kan masing-masing bisa berceloteh juga menanggapi dan lain sebagainya. Nah, nanti difokuskan, nanti kan kita nih, nanti udah saya rekam, nanti bakal dipublish juga kan. Nah, pembahasan terkait temanya itu harus ada juga, kalau bisa mendalam ya. Temanya apaan sih, Om? Hah? Temanya apaan sih? Nah, itu perkuat ukhuwah, jangan mudah digiring opini, tak gentar perjuangan tegaknya syariat Allah. Itu pertimbangannya gini. Ujung-ujungnya jangan bahas yang ribut tentang hilal itu. Enggak lah. Enggak. Karena kita tergiring opini di sini itu kan dari semenjak COVID ya. Kalau kita mau bercermin, kita jujur aja mudah digiring opini. Kita bukan menggiring tapi malah digiring. Itu yang saya analisa sebenarnya. Nanti Om Jati mungkin ada analisa lain, nanti bisa disampaikan ya Om Jati ya. Putus-putus suaranya, Om. Oh, putus-putus ya? Jangan sampai digiring juga sama konflik sama anime kan, tergiring juga kita kalau konflik. Nah, jadi apa? Kalau ya udah nanti pembahasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke kalau saya akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai sholat zuhur nih. Oke.
Oke, Om Zen sama Om Evan silakan di ini kan, yang lain harap di mute dulu agar lebih kondusif. Saya ngapain ini ya? Ya berdua sama Om Zen. Apa itu? Bawa kosi ya gitu? Pembuka aja nanti yang ininya Yai Abu Hakim sama Mbak. Yai, siap. Baik. Anak-anak ramai. Bingung juga deh, di luar ramai. Unmute aja dulu. Udah, Ustaz Jamal aja yang ngasih apa ya? Saya nggak komisi kayaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah setelah ditunggu-tunggu tanpa harus menunggu 2024, akhirnya Boli Banters mengadakan halal bihalal dan pertemuan akbar. Nah, jadi nggak perlu menunggu 2024. Sekaligus menjawab keraguan netizen apakah memang betul Boli Banters itu ada. Nah, jadi pada acara hari ini adalah halal bihalal Boli Banters dengan tema perkuat ukhuwah, jangan mudah digiring opini, tak gentar perjuangkan tegaknya syariat Allah. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir para pemuda Boli Banters dari hampir penjuru Indonesia ya. Sesuai dengan tema kali ini antar kota. Baik, pertama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk memperkuat ukhuwah dan bersilaturahmi walaupun dengan media online seperti saat ini. Kemudian juga salawat berikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita termasuk dalam umat beliau memperoleh syafaatnya. Baik, untuk memulai keberkahan pada acara kita siang hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, langsung saja kita minta pendapat dari pemateri kita yang pertama. Nah, akhir-akhir ini begitu banyak tudingan-tudingan pada gerakan dakwah, begitu banyaknya juga kurangnya tabayun atau kurangnya literasi yang kemudian membuat kita begitu gampang menuduh orang yang berseberangan atau menuduh sebuah gerakan dakwah itu terafiliasi dengan terorisme, radikalisme, segala macam. Apalagi jika kemudian tudingan-tudingan ini dihembuskan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Nah, apa pendapat dari para hamil dakwah sendiri terkait hal ini? Nah, silakan Syekh. Kita persilakan buat Syekh Abu Hakim Al-Qandari. Silakan Syekh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait kemudian apa yang ditanyakan oleh Ustadz Zain tadi, ya, tentang kemudian stigma negatif, ya, bahkan framing negatif dan fitnah, ya, terhadap pergerakan, ya, dakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam, ya, terutama juga adalah secara luas siapapun yang berbeda pandangan dan pendapat, ya, dengan rezim ini kemudian mendapatkan pukulan, ya. Ya, ini adalah sebenarnya kalau ini tidak lepas dari konspirasi global, ya, konspirasi global, dan konspirasi global ini memang puncaknya dan realnya mungkin adalah dirasakan oleh orang-orang yang semakin hari semakin sadar tentang
pertarungan yang namanya pertarungan ideologi itu. Nah, contoh menarik adalah ya pasca runtuhnya khilafah yang kemudian diadakan kongres di Inggris, ya. Kemudian ketika Barat mengatakan dia menemukan rahasia kekuatan umat Islam, ya, kekuatan umat Islam itu ada di khilafah, ya, sebagai ibunya, mereka mendefinisikan seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka mengangkat Al-Quran, ya, Al-Quran itu sebagai kekuatannya. Oleh karena itu kemudian siapapun yang kemudian akan membawa Al-Quran dan khilafah tadi, ya, sebagai mercusuar perjuangan, pasti akan berhadapan dengan pengemban ideologi Barat, ya, terlebih kemudian Amerika. Dan Amerika pada saat yang sama dia akan memastikan penguasa di negeri-negeri Muslim itu untuk kemudian melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan. Ini menarik, ya. Kenapa saya berani mengatakan bahwasanya ini adalah bagian konspirasi global? Karena pasca kemudian dibomnya saat itu adalah Pentagon dan ya Washington DC saat itu, ya, itu kan memang Amerika kemudian membelah dunia itu hanya dua, mau ikut bersama kami atau kemudian ikut bersama teroris. Artinya siapapun yang punya pandangan dan kebijakan yang bertentangan dan akan mengancam kepentingan Amerika pasti akan mendapat label itu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan berbagai macam jebakan-jebakan, baik itu melalui kemudian utang luar negeri, jebakan kebijakan kepentingan politik, ya, dia memastikan negeri-negeri Muslim dengan itu kemudian dia harus mengikuti kemauan dan kebijakan arahan dari Amerika. Yang kedua adalah saya berani mengatakan ada konspirasi global ketika ya apa yang menjadi Samuel Huntington pasca runtuhnya Uni Soviet, ya, maka musuh Amerika itu bukan Islam sebagai sebuah agama, tapi Islam sebagai sebuah ideologi, gitu. Dan itu adalah Islam itu sendiri. Dan sekarang nampak jelas, ya, siapa kemudian yang mereka serang. Yang sebenarnya kalau buat saya ini adalah realitas dan tahapan dakwah yang mesti kemudian kita hadapi. Nah, cuma yang kita sayangkan kemudian ketika ada anak-anak kaum muslimin bahkan ulama yang dia mengemban Islam tapi justru kena menjadi korban perpanjangan mulut dari ideologi yang kapitalis ini, sehingga justru dia memposisikan Islam itu sebagai musuhnya, bukan memposisikan Barat itu kemudian sebagai musuh. Nah, yang kedua adalah kemudian hasil analisis yang saat itu kemudian dipresentasikan di Badan Senat Amerika, ya, Nixon Center itu sendiri, dia mengatakan 2020 itu kemudian dunia ini akan dikuasai oleh 5 peradaban dan kekuatan negara besar. Satu adalah Amerika dengan ideologi kapitalisnya, yang kedua Rusia dengan ideologi sosialisnya, yang ketiga adalah India dan Cina dengan kekuatan ekonominya, ya, itu yang kemudian itu sudah terbaca sejak tahun 2009 itu memang bahwasanya India dan Cina itu kemudian tidak menginvestasikan harta mereka dalam bentuk dolar, tapi kemudian mereka membeli ore, mereka membeli bahan mentah dan lain sebagainya, yang kemudian ketika harga dolar itu naik, kemudian harga itu naik, maka kemudian realitasnya yang terjadi. Nah, yang menariknya adalah ketika Nixon Center menyebut yang kelima itu adalah imperium besar umat Islam, ya, yang dia tidak bisa menutup dan mengingkari bahwasanya imperium besar umat Islam itu itulah khalifah. Oleh karena itu dalam konteks itu ya ajar itu. Nah, itu yang saya melihatnya seperti demikian, Ustaz. Barakallah. Oh, ada Ustadz Aziz Ar-Rahman, barakallah fik. Salam takzim, Ustaz.
Oh, Eh, Masya Allah. Pisang. ini Ustaz Kamu Azri kehormatan. kayaknya Kamu menuruti kehormatan. nasihat dari apa ini? Kiai Ma'ruf. 2 pisang cukup ya? Udah lebih belum Ustaz? Masih 2 pisang atau lebih? Kayaknya lebih nih. Alhamdulillah Oh, iya. kebetulan kan ada kebun Dua, pisang. dua pisang cukup, 2 istri nggak cukup Iya. kalau Ustadz Yanto. Baik Ustaz, menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh Ustadz Abu Hakim Al-Kandari. Jadi saya terkait yang prediksi dari Nixon itu tentang yang kelima bahwa kebangkitan Islam disebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, masih banyak sekali saya perhatikan orang-orang yang gagal paham khususnya di sosmed gitu bahwa mereka beranggapan bahwa kekacauan yang terjadi di sejumlah negara-negara kaum muslimin itu seperti halnya di Suriah, di Yaman, atau di Irak, Afghanistan, semua diakibatkan oleh sistem khilafah katanya. Nah, bagaimana pendapat Ustadz sendiri? Gini Ustaz. Yang pertama adalah khilafah sendiri itu kan sudah dia terkerucut kayak bubur, tinggal ujungnya, tinggal intinya itu kan jatuhnya 3 Maret 1924 ya. Yang kemudian yang kedua secara de facto bahwasanya khilafah itu sudah tidak berperan, boleh jadi itu sekitar 1000 dari masa-masa sebelumnya. Ya. Belum lagi kemudian masalah-masalah yang lain yang 1800-an begitu kompleks juga masalahnya. Tentunya kemudian di tengah kaum muslimin ya kalau hari ini ada nenek kita yang lahir tahun 1924 itu sudah setua apa sih gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua Barat sadar betul akan kekuatan umat Islam sehingga Barat kemudian menggambarkan tentang sistem Islam dan lain sebagainya itu adalah baik itu betul-betul memfilter agar kemudian umat itu tidak bangkit dan bahkan tidak mengenal seperti apa sistem Islam yang sebenarnya. Makanya buat saya personal pribadi adalah bisa dikenalkan dengan sistem khilafah seperti gambaran Nabi dalam kitab Daulah, dalam kitab kemudian Al-Isah itu begitu kenikmatan yang luar biasa. Nah, oleh karenanya itu dan Barat itu dengan sistem pendidikannya justru tidak mengenalkan kepada umat Islam itu kemudian bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya. Jadi kalau kemudian kita hadapi di tengah masyarakat itu adalah mereka tidak kenal dengan sistem khilafah, bahkan kemudian mencibir ya itu bukan terjadi kebetulan, itu terjadi secara terstruktur dan sistematis gitu. Nah, oleh karenanya itu kemudian ya ini menjadi tugas kita ya. Betapa kemudian mendekatkan umat dan syariah ini sebagai satu kesatuan. Ya, selama ini kan terpisah ya antara Islam dan akidah syariah dan Islam itu terbatasi oleh dinding yang begitu tebal dan dinding itu sekulerisme ya. Itu. Sekulerisme, kapitalisme, sosialisme ya semua itu akhirnya kan umat Islam tidak mengenal sistem pemerintahan Islam kecuali yang mereka kenal yang masih sistem pemerintahan itu laksana demokrasi, legislatif, ya, trias politik dan lain sebagainya. Itu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi hambatan-hambatan ya. Karena begitu sakofah Barat melekat pada umat yang kemudian. Tetapi saya menaruh harapan yang besar. Great kemudian ketika kita menekuni untuk kemudian kita mengkristalkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh itu di tengah masyarakat, maka kita akan melihat grade-nya itu begitu cepatnya ini naik dari tahun ke tahun. Ya, saya bisa lihat sendiri tahun 2000 saja. Jangankan kemudian umat itu akan mengenal sistem khilafah, bahkan kemudian pengajian dalam bentuk kelompok-kelompok kecil itu saja sudah dianggap kemudian berbahaya. 2000 tahun, sekarang tahun 2022 berarti kurang lebih cuma 22 tahun itu lonjakan itu khilafah sudah menjadi perbincangan bahkan bukan hanya di kalangan elit, di kalangan masyarakat bawah itu sudah menjadi perbincangan. Ini kan loncatan yang luar biasa. Hanya tinggal kemudian tinggal sebentar ya.
Malam anaknya heboh. Itu. Seheboh bapaknya dan mamanya. Nah, itu grade-nya luar biasa. Tinggal kemudian kita ini telaten untuk kemudian mengenalkan lebih dalam dan menjaga pemahaman umat yang grade-nya sudah naik itu tadi, kemudian dijaga baik-baik komunikasinya. Sehingga nanti peluang perubahan itu begitu besar. Kalau saya melihatnya besar sekali. Saya sering komunikasi dengan umat itu, kemudian masyarakat terlepas dia mengenal Islam ataupun tidak, ada kejenuhan ya yang luar biasa, ada kebosanan yang luar biasa, bahkan sikap apatis yang luar biasa terhadap kemampuan sistem kapitalis ini untuk menjadi solution bagi problem mereka. Gitu. Cuma kan umat ini belum mendapatkan format yang tepat ya untuk kemana. Ibaratnya air sebenarnya ini sudah mendidih. Tinggal nunggu saja air itu kemudian akan mengangkat penutup bejana itu ya. Ketika nanti terangkat itu penutup bejana, maka kemudian air itu akan meluap. Nah, khilafah ini adalah wadah alternatif bagi umat, dan bagi kita umat Islam adalah wadah kewajiban yang kemudian harus hari ini kita kenalkan. Nah, saat-saat itu menjadi saat-saat yang kemudian akan menjadi sejarah yang luar biasa. Ya kurang lebih begitulah. Begitu kerasnya kemudian Ghazul Fikri dan Ghazul Saqafi itu kemudian menyerang umat itu. Ya. Baik. Masya Allah, berarti memang virus sekularisme dan Thaqafah Barat yang disuntikkan pada umat ini memang betul-betul sudah memprihatinkan ya Syekh. Jadi di satu sisi pun saya pun berucap syukur sih itu sebetulnya. Ketika dakwah tentang penaparan syariah khafah atau tentang khilafah sudah menyebar di tengah-tengah umat, apakah itu terlepas dari pro dan kontranya, sebenarnya ini pun juga peluang bagi para hamilud dakwah untuk menjelaskan apa sih itu sebetulnya khilafah. Jadi anggaplah ini jalan dari Allah untuk mempermudah kita menentang opini yang selama ini disebar bahwa khilafahlah yang telah memporak-porandakan Suriah dan sebagainya. Begitu kira-kira Syekh ya. Benar. Jadi harus ada penjelasan ke umat khilafah yang diinginkan ya. Dan ada faktanya di masa Nabi dan para sahabat itu seperti apa. Ya kan? Ya mungkin butuh proses gitu. Misalnya hari ini orang punya pemandangan khilafah kok sana gitu. Ya, khilafah kok Suriah seperti itu, khilafah ya. Ini bagian sebenarnya framing negatif dan pengalihan isu dan opini ya agar umat itu tidak punya harapan terhadap khilafah. Nah, ya solusinya memang adalah kita menjelaskan tentang apa sih itu khilafah gitu ya. Apa itu khilafah? Khilafah itu bukan negara nation state yang kayak kemudian ISIS ya, yang kemudian jangankan itu bikin mata uang saja belum bisa karena mengaku ada khilafah tetapi kemudian tidak punya wewenang ya. Dia harus berafiliasi kemudian dengan negara. Karena khilafah nanti yang akan berdiri itu bukan hanya secara apa namanya de jure-nya itu ada, tetapi juga secara de facto-nya khilafah yang khalifah yang akan dibayat itu memang adalah betul-betul mampu merealisasikan sebagaimana khilafah awal itu kemudian ada, mampu menyatukan kaum muslimin, mampu menolong saudaranya yang tertolimi, kemudian punya wewenang wilayah, punya wewenang angkatan bersenjatanya, sehingga kemudian jihad ofensif dalam rangka mengemban dakwah dan jihad itu kemudian bisa tercapai. Itu. Nah, ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan dalam akhir-akhir Ramadan ini. Saya berkomunikasi dengan beberapa pejabat. Ya, ada yang mengatakan seakan-akan mendirikan khilafah itu adalah menegakkan negara dalam sebuah negara, mendirikan negara dalam sebuah negara. Padahal tidak demikian. Justru ketika itu sudah pernah dilakukan di negeri ini dan itu secara de facto-nya ada, mungkin ya adalah layaknya negara, tetapi secara de jure kemudian tidak diakui, ya mengalami kegagalan. Yang kita lakukan untuk perubahan dari masyarakat yang tidak Islami menuju masyarakat yang Islami itu adalah untuk tegaknya khilafah adalah gerakan perubahan. Kalau gerakan perubahan berarti memang seluruh elemen itu harus diajak komunikasi dan seluruh elemen itu adalah
dia harus dianggap sebagai potensi. Jadi umat ini dengan segala potensinya itu kemudian ya kita rangkai menjadi sebuah parcel yang kemudian saling terpasang untuk mengangkat Islam ini sebagai sebuah peradaban. Seperti itu ada kalau yang Pak. Nah, ini peluang saya kira adalah justru peluang pahala gitu ya. Peluang pahala hanya memang dibutuhkan terkristalnya kemudian tujuan hidup, kemudian yang kedua terkristalnya pemahaman seutuh tentang Islam itu seperti apa gitu ya. Ya, kemudian yang kedua inilah yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah selama orang menggunakan akalnya, ya, maka kemudian tidak ada orang tidak menerima gagasan ini. Selama dikomunikasikan insya Allah dengan tepat. Hanya sekali lagi itu adalah ada saatnya memang kita ini budek, Ustaz ya. Budek itu menulikan diri ya. Dari siapa ya? Dari orang-orang yang memframing negatif ya. Paling yang penting-penting aja lah kita balas ya. Kita jelasin. Kalau yang nggak penting ya udah lewat aja daripada kita kehilangan konsentrasi. Ya. Seperti itu. Cukup detail penjelasannya ya. Semoga yang menganggap bahwa khilafah itu adalah sumber pemecah belah umat Islam yang membuat Nusantara terkoyak atau hancurnya negeri kaum muslimin gara-gara khilafah bisa tercerahkan gara-gara ini. Nah, yang saya garis bawahi adalah mengajak seluruh elemen umat Islam, yaitu mendakwahkan tentang khilafah itu apa. Nah, kali ini saya ingin mendengar pendapatnya Mbah Jim ini. Assalamualaikum Mbah Jim. Mbah Jim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kadang-kadang kan dalam gerakan dakwah, kadang kan kita berbeda pemikiran antara yang satu dengan yang lain, antara harakah yang satu dengan yang lain. Nah, termasuk ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa khilafah itu adalah ketua atau apa ya, bisa disebut apa ya, seperti saudara-saudara kita di pengajian tarekat misalnya, bahwa khilafah itu adalah pemimpin dari majelis mereka, atau dari saudara-saudara kita di Khilafatul Muslimin misalnya menganggap bahwa khilafah itu bukanlah negara, atau bisa juga pada saudara-saudara kita yang lain membuat khilafah itu adalah ya pemerintahan sekuler saat ini. Nah, jadi perbedaan-perbedaan semacam itu tak jarang juga memicu berbagai gesekan yang kadang membuat jagat sosmed itu panas. Kadang sampai panasnya sampai terbawa di dunia nyata. Kadang bisa berjumpa pun kadang darah canggung. Nah, jadi menurut Mbah Jim, bagaimana cara memperkuat ukhuwah kita sama umat dalam rangka tetap menebarkan dakwah, tapi juga tetap menghargai segala perbedaan pemikiran yang ada di tengah-tengah umat. Silakan Mbah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhallazina yang terhormat saya Abdul Hakim, ada juga di sini Ustaz Kang Aziz, Sugeng Raus Toyo Kemawon, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Idul Fitri ini ada Idul Fitri terakhir tanpa khilafah, dan kita selain menyaksikan bahwa kita adalah para pejuang Islam Rabah. Terkait dengan tema khilafah di antara para ikhwan haraki, ini tentu menarik. Sebenarnya kita kembali kepada posisi bahwasanya khilafah itu adalah suatu kewajiban, dan caranya itu adalah ijtihadi. Kita tahu bagaimana Ikhwanul Muslimin mempunyai cara untuk menegakkannya, kemudian saudara-saudara kita Hizbut Tahrir, kemudian nah terkait dengan yang saudara-saudara kita yang tasawuf, itu memang ada pemahaman yang khas, di mana pemahaman itu adalah pemahaman terkait dengan spiritualis. Jadi mereka memahamkan adalah guru spiritualis atau mursyid mereka atau yang lainnya seperti itu. It's okay. Artinya bahwa kita harus sepakati khilafah itu dalam satu posisi itu suatu kewajiban. Nah, apabila kita ingin mendiskusikan bagaimana memperjuangkannya, itu kan ranah ijtihadiyah yang kita boleh diskusi di sana. Nah, ketika diskusi itu sampai kepada katakanlah titik yang mentok, kita akan berhujah dengan kuah dalil.
Nah, dalil siapa? Pengambilannya dalam pemikirannya itu yang lebih rojih. Nah, ini kan jadi enak juga. Nah, kalau sudah sampai situ, urusannya adalah dia benar, kita benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan mereka salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini kaulnya Imam Syafi'i kalau nggak salah yang mutabar. Dan untuk itu kita tetap menjaga kebersamaan, bahwasanya kita sama-sama kaum muslimin yang punya kewajiban untuk menegakkan seluruh hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau Islam kafah itu, tetapi persaudaraan itu lebih wajib lagi, sehingga kita tidak akan mencibir keberbedaan masing-masing teori ataupun dalam praktek ijtihadiyah itu, tapi kita saling menjaga, dan ini tidak akan menjadi konsumsi lawakan di antara orang-orang di Harapi. Ini sangat-sangat memprihatinkan, kita mengolok-olok metode yang saudara-saudara kita yang lain kepada orang di luar muslim, malah ternyata mereka berpecah belah. Nah, inilah bahwa pentingnya kita mempunyai prinsip semua disamakan dulu, bahwa saya menegakkan seluruh hukum-hukum Allah itu adalah wajib. Dan institusi yang bisa melaksanakan itu adalah khilafah. Kita di situ. Kemudian perbedaan metode pelaksanaannya itu ijtihadiyah. Tapi ketika ijtihadiyah ditemukan dalam suatu diskusi yang sehat, maka dia akan kepada kuat dalil manakah yang lebih kuat, ra'yu manakah yang lebih rojih. Nah, kita bisa diadu di situ. Nah, untuk itu kita membuka dialog selebar-lebarnya untuk saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mengetahui ini loh, kita sudah ambil rojih menurut kita, maka bagaimana pandangan Anda? Mari kita adu argumen. Ketika Anda bisa memahami seperti ini, mari kita berjuang bareng. Sebab ini bukan untuk diskusi semata, tapi sudah fix dengan metodenya, ayo kita jalan bareng. Dan inilah pentingnya dakwah, iman sekalian. Demikian Ustaz Zain kurang lebih. Ya, baik. Lalu bagaimana Mbah dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban penggiringan opini? Nah, kadang kan di antara gesekan kita tentang umat, kadang kan tidak bisa dipungkiri kita juga mendapat tindakan persekusi atau segala macam tuduhan-tuduhan miring. Nah, cara kita untuk memperkuat ukhuwah dalam hal tersebut terhadap mereka bagaimana, Mbah? Inilah kalau yang saya baca, saya pernah menyampaikan itu dalam filosofi Jawa, itu ada yang namanya konsep topo ngerame. Adalah istilah spiritual Jawa, di mana topo itu adalah kita membina kedekatan dengan Allah, dan ngerame itu dalam kondisi yang rame. Ini sangat sesuai konsep ini dengan ayat Allah misalnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya ada interaksi di tengah masyarakat untuk saling menolong dalam konsep kita ini sesama muslim. Dan kalau kita mendapatkan tindakan persekusi dan lain-lain, dan sementara yang lain tidak mendapatkan persekusi, itu kalau bahasa sederhananya gini, kita ini sedang mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan beliau, ya mestinya kita menjumpai apa yang beliau jumpai. Kok kalau dakwah enak-enak saja, dipertanyakan, jangan-jangan jalannya salah ini. Jadi kembali ke konsep topong rame tadi, sebuah hadis menyatakan seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Ini kan artinya ada interaksi, ada ikhtilat. La yukhal itu nas wa la yasbiru ala adhanihim. Ya, ini konsep topong rame yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kita berkecimpung di tengah masyarakat, memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, membawa perbaikan. Nah, ini juga konsep dakwah. Karena dakwah itu ya amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan, mencegah keburukan. Jadi sangat luas. Kepada siapa? Kepada penguasa, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin.
kepada segmen tertentu yang siap mengemban dakwah ini juga. Jadi itulah pentingnya dakwah dan ukhuwah. Allahu a'lam. Jadi intinya kita tetap berbaur dengan umat gitu ya Mbak ya. Jadi saya pun teringat nasihat dari Kiai Syamsuddin Ramadan. Jadi beliau pernah menyampaikan, pandanglah umat itu dengan pandangan kasih sayang walaupun mereka memusuhi dakwah kita. Nah mungkin kira-kira gitu ya mungkin Mbak ya. Nah dalam menghadapi segala persekusi tersebut, tak jarang juga ada semacam rasa kekhawatiran atau ketakutan di antara para pengemban dakwah itu. Bagaimana caranya itu biar tetap tegar mengusung dakwah kita bahwa syariah khafah itu adalah harga mati. Nah, kadang-kadang kan Mbak, ada yang sampai dicoret dari daftar khatib, ada yang dipecat dari tempat kerja, ada yang disisihkan dalam pergaulan masyarakat, bahkan mungkin ada yang diancam pakai senjata. Nah, bagaimana caranya, tips dan trik bagi para pengemban dakwah agar mereka tetap tegar dalam mengemban dakwah tersebut? Bahwasanya semua perlakuan buruk, persekusi dan apapun itu adalah konsekuensi dakwah. Dan justru dengan konsekuensi buruk itu semakin menambah keyakinan kita bahwasanya ini loh, kok persis dengan yang Rasulullah rasakan dalam dakwah. Loh kok persis dengan para sahabat yang dianiaya oleh kafir Quraisy. Nah, tetapi tidak cukup hanya menyabarkan diri. Itu berat. Karena yang mempunyai kekuatan dahsyat itu ya Allah. Allah yang menguatkan hati kita. Allah yang akan membimbing kesabaran kita. Allah yang akan memupuk dalam detik-detik kritis keputusasaan kita. Ya tentu ini tidak lepas daripada yang namanya idroksila, kemudian kita takorup kepada Allah, dan itu bisa dicapai dengan ibadah mahdoh yang sifatnya nafilah. Kalau wajib sudah selesai, kita nggak ngomongin lagi 5 waktu, kita ngomongin rawatib, kita nggak usah ngomongin dakwah, tapi kita ngomongin segmen tertentu yang bisa kita jadikan penguat dakwah. Dengan apapun itu, sholat malam itu kan nafilah, tetapi luar biasa sekali. Nih. Dan juga yang ketiga adalah kita harus bersama dengan jamaah. Seperti pernah diceritakan oleh yang dipelintir itu, Ustadz Abdul Somad. Sehebat-hebat Rasulullah, nggak bisa dakwah sendirian. Nah inilah kita pentingnya ada komunitas, ada jamaah dakwah kalau bahasa kerennya, kalau bahasa ini komunitas ya. Walaupun sih kita boleh dengan buaya moncong putih, itu cuma cangkang, dalamnya yondok, punya kekuatan, gitu. Jadi meyakinkan diri, kemudian kita bertakwa kepada Allah, dan kita bersama dengan komunitas yang saling menguatkan, bukan saling malah menertawakan. Allah. Jadi intinya membangun ketakwaan diri gitu Mbak ya? Betul. Saya jadi ingat postingan Ustadz Jati Iswardoyo yang apa itu? TUDBC. Nah, tidak usah diberi bumbu cacian. Jadi postingan tersebut mungkin sangat relevan ya dengan apa yang dihadapi oleh para pengemban dakwah terhadap permusuhan yang mereka alami. Nah, sayang sekali nih Ustadz Jati ini belum jadi pemateri nih kali ini. Ayo jadi kapan ini? Bisa dijadwalkan ini Ustadz Jati. Masuk. Tarjati masuk. Monggo, dipersilakan aja beliau. Mana beliau? Bentar, ini putus-putus ya sini. Tadi gimana tadi? Iya. Maaf. Dalam menghadapi tindakan yang dialami oleh para pengemban dakwah terhadap segala persekusi atau segala opini, tuduhan miring yang dihadapi oleh para pengemban dakwah, saya jadi teringat ini postingannya Ustadz Jati nih, TUDBC. Postingan viral udah berapa ribu komen itu? Ada ribuan ya? 3.000-an ya? Masya Allah. 3.000 mungkin. Mengalah-alahkan postingannya Om Joy. Om Joy kayaknya nggak ada nge-share segitu. Jadi apa pendapat ini Ustadz ini?
tentang TUDBC. Bisa diulas sedikit ini, berbagi ilmu. Jadi gini, pada dasarnya itu saya itu berangkat dari perasaan ingin ini ya, membangun iklim medsos yang sejuk gitu ya, iklim medsos yang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, permasalahan pertimbangan akhirat ya, pertimbangan akhirat. Jadi kita tidak saling justru gontok-gontokan internal, saling menyakiti di internal, saling suuzon, saling intinya kita habis energi di dalam gitu ya. Itu saya paling ya sedih sih, sedih. Termasuk kasus beberapa hari ini gitu ya. Saya terus mencoba memahami kedua belah pihak dan sebagainya. Jadi arahnya ke situ. Jadi misi saya seperti itu. Yang pertama tadi masalah akhirat ya. Jadi coba bayangkan kalau misalnya ada satu pihak yang merasa tersakiti gitu ya. Nah itu kan mereka, ya Allah saya orang yang terzolimi. Padahal dua-duanya orang-orang yang soleh. Ini kan perang doa kan. Perang doa sama-sama terzolimi. Nah ini ya membuat saya sedih di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah urusan dunia ya. Jadi takutnya teman-teman itu ketika berinteraksi dengan orang luar itu juga terkena UU ITE gitu ya. Saya kan pernah ikut yang trainingnya Ustadz Ahmad Hosinuddin itu kan, bagaimana UU ITE dan sebagainya. Nah jadi berangkat dari dua itu, sisi dunia dan akhirat, saya membuat tulisan itu ya ngalir aja sih. Tapi ada hal yang menarik, justru di tulisan TUDBC dan tulisan-tulisan saya itu justru kadang postingan komennya itu komen yang nggak nyambung. Nah, kenapa komen yang nggak nyambung itu menarik? Malah itu justru menurut saya malah menariknya di situ. Karena di situ ada nilai-nilai persaudaraan di situ, ada nilai persahabatan di situ, ada saling mendoakan di situ, saling menyayangi di situ. Kita jadi kenal, oh siapa Om Sugeng, oh Om Teddy, Om John, Om Rian. Jadi kita jadi kenal semuanya. Nah ini yang membuat Om Zen. Dulu saya nggak kenal sama Om Zen. Dulu waktu mata kucing itu yang buat mata kucing. Saya nggak kenal, jadi kenal. Nah itulah justru ada yang menarik itu di situ tuh, malah komennya nggak nyambung sama sekali. Saya juga mikir ini nggak ada hubungannya dengan TUDBC. Watan aja ngomong aja di komen di situ. Ya malah menarik, malah di situ tuh ada persaudaraan di situ. Nah, makanya banyak yang inbox yang menanya ke ada beberapa yang tanya ke saya, apa sih kegiatan Boli Bantai dan sebagainya. Ya saya jawabnya asal aja. Sebenarnya kita itu kalau bicara Boli Bantainya malah jarang sih. Justru malah intinya kita komunitas yang pengen di medsos itu ya, di dakwah medsos, tetapi ke musuh, ke orang lain kita war itu. War, benar-benar war, perang dengan orang lain, tetapi di internal kita justru saling merangkul, saling mendoakan, saling menyatukan persepsi, saling tabayun, saling mensupport, istilahnya itu saling 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 mengangkat mengangkat opini, kemudian kadang mengingatkan. Nah itulah ada yang harapan saya ada sesuatu yang lebih di antara teman-teman kita di Facebook, di medsos, yaitu persaudaraan yang kuat itu di antara kita. Masya Allah dan alhamdulillah, saya saat ini merasa dikarunia oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah sahabat-sahabat di dunia maya yang bisa istilahnya itu tahu kapan bola digiring kemana, itu dioper kemana itu paham. Kita menjadi tim dakwah yang ya
bisa dikatakan ya Masya Allah lah, luar biasa. Semoga kita ya istiqomah aja dan menjadi persaudaraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Om Zen. Ya. Izin menambahkan begini. Saya ingin ke Om Rian nih, Dokter Umat nih, sebagai polisi adab ya. Saya baru juga mau minta itu. Soalnya juru bicaranya Gus Milos ini ya Om Rian. Kalau nggak ada Om Rian, nggak ada Gus Milos. Ya langsung aja Om Rian. Gus Milos itu karyanya Kadrun itu. Tapi jubirnya tetap Om Rian. Jadi gini, maksudnya gini. Saya ingin ke Om Rian itu apa nih? Coba ceritain keterkaitan dan apa sisi filosofisnya antara kita flashback ke belakang. Nah, ada 10 menit lagi mati nih ya. Ada waktu. Kita flashback ke belakang itu apa kaitan antara Bu Uci, Saudarita, dan akhirnya komunitas Bolibante. Coba Om Rian dijabarkan itu. Biar orang lain tahu ya. Tafadhol Om. Dengan liputan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Saya kedengeran nih. Ya, dia khawatir nggak ini sinyalnya nggak bagus. Lanjut. Nah, bisa ya. Ya, Assalamualaikum. Nah, saya koreksi sedikit ya, saya bukan polisi adab, tapi saya propam adab. Jadi posisi saya tuh di atas polisi adab. Jadi saya tahu polisi-polisi adab yang ada. Saya bosan jadi tersangka terus. Nah, makanya saya pengen cobalah gimana sih jadi propam adab. Sebenarnya Bolibante ini mah spontan aja ya, lahirnya spontan aja sih, karena celotehan aja. Sebetulnya ini pemprakarsanya ini Ustadz Jati Iswadoyo nih. Beliaulah yang penemunya ya, ilmuwan penemu istilah Bolibante ini. Nah tadi apa? Keterkaitan antara ini ya? Buci. Nah, Saudarita sama Bolibante. Ya, secara historis memang sangat terkait ya. Karena waktu itu war-nya sangat-sangat luar biasa antara saudari Vivi dengan Buci ya sampai sekelas Syekh Taqi pun dinista gitu. Dihina-hina gitu ya. Sampai mereka mengundang siapa? Lawan politik kita ya dari sebelah gitu untuk meramaikan pertempuran gitu. Yang ternyata setelah saya selidiki itu inbox-nya dari dia sendiri sih, informasinya dia inbox dari orangnya langsung. Kemudian ini merasa dikecewakan gitu, di PHP oleh seorang yang diduga juga adalah pengumuman dakwah. Katanya mau dinikahin tapi nggak jadi. Nah, gitu. Dari situ sih sebenarnya. Lagi-lagi karena ego sebetulnya. Jadi semua ini kan muncul karena ego. Seandainya kita bisa menundukkan ego, menundukkan guru jatuh bako, insya Allah ya, serumit apapun persoalan, nah itu insya Allah bisa terurai gitu dengan baik. Karena yang namanya silang sengketa itu nggak mungkin dinolkan, nggak mungkin bisa dihilangkan. Hanya saja Allah telah memberikan ketentuan, Allah telah memberikan Allah telah mendidik kita untuk fa'aslihu bainahum. Agar segera rekonsiliasi, berdamai gitu. Jadi ya itu sih kalau ditanya asal usulnya itu. Tapi sebetulnya ini spontan aja, lahir secara spontan ya. Respon dari peristiwa-peristiwa politik, sosial, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan aktivitas kita dalam berdakwah, ya itu sebenarnya nggak direncanakan,
nggak dikarang-karang, spontan aja itu. Begitu Om Sugeng ya kira-kira. Nah, terkait dengan apa ya? Dengan interaksi kita di masyarakat, benturan dakwah, ya memang sikap negarawan itu, kenegarawan itu sangat dibutuhkan. Ya. Jadi memandang musuh itu bukan sesuatu yang apa ya, mutlak musuh yang harus diperangi sampai binasa gitu. Tapi mereka pandang mereka sebagai potensi gitu. Karena politik ini adalah sebuah ilmu kemungkinan, ilmu probabilitas ya. Ya, segitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan kepada Om Sugeng. Om Zain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi belum apa ya sebetulnya. Cuma sudah cukup menggambarkan lah. Kalau sebetulnya Woli Bante itu sendiri bukanlah seperti yang digambarkan atau dipikirkan oleh orang-orang. Mentang-mentang ada gambar buaya moncong putih atau bahasnya tentang poligami misalnya. Nah, jadi kalau ada yang ingin tahu lebih jauh tentang Woli Bante, ya bisa tabain langsung pada orang-orangnya. Nah, jadi materi-materi yang disampaikan tadi oleh Ustadz Abu Hakim, Mbah Jim, ditambah dengan tanggapan oleh Om Jati dan Om Rian, jadi bisa membuat kita menarik kesimpulan bahwa dakwah, penerapan syariah dan khilafah itu sebetulnya adalah bentuk kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Jadi siapapun orangnya yang kita sampaikan, siapapun target dakwah kita, apakah dia berada pada posisi mendukung ataupun menentang, tetap harus kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Gitu kira-kira. Juga waspada kita terhadap segala opini yang dihembuskan oleh Barat, segala tasawufah yang harus tetap ditanamkan oleh Barat untuk merusak citra Islam. Nah, ini adalah PR kita bersama yang tetap harus kita sampaikan di tengah-tengah umat. Selain tentu dengan tetap membaur tentunya di tengah-tengah umat dan menunjukkan bahwa inilah kita ada dan kita tidak takut untuk memperjuangkan syariah dan khilafah. Ini Om Du di lain kesempatan masih bisa nyambung soal pantunnya itu, pantun legendaris. Nonton TV lihat dunia. Masih ingat Om Du? Saya mau dengernya itu. Nonton TV lihat dunia. Disambung dong Om. Nah, nggak bisa nih, ada banyak orang nih. Berarti insya Allah nih materi bulan depannya tentang itu nih ya, pantun itu ya. Saya baru tahu kalau Dewi itu pemalu. Oh iya. Padahal di medsos suka ngelawak ya, saya. Ya aslinya lah. Kita dunianya terasa senyum terus dalam segala macam perkara dengan adanya Dewi. Iya betul. Kadang makanya ada kawan yang itu ya, yang memblokir juga saya dan teman-teman itu yang kemudian sampai mencurigai beliau itu siapa gitu ya, dengan gayanya ya. Penyusup katanya ya. Penyusup. Aduh, saya pun gak habis pikir itu. Ternyata Dewi itu kan aslinya pemalu ya. Kita lihat. Pemalu. Ya. Saya sopan santun. Saya berakhlakul karimah dan berkaromah. Amin. Yang penting jangan dulu husnul khotimah. Kita masih butuh antum. Iya. Meninggal dong. Ya, khotimah meninggal dong. Jadi gimana nih teman-teman? Ya lanjut satu sesi lagi atau gimana nih? Ini udah mau habis nih ininya. Berapa menit lagi Om? 1 menit lagi habis. Ya kita lanjut satu kali lagi lah. Saya ada pesan sedikit. Kalau Iya. Disepakati ya lanjut satu sesi lagi, oke. Lanjut ya. Oke. Ada yang mau disampaikan kira-kira Syekh Abu Hakim? Om Teddy without face. Syekh Abu Hakim, langsung saja. Apa ada yang ingin disampaikan atau tanggapannya terhadap nonton TV lihat dunia tadi? Atau yang bagaimana gitu? Kasih aja Om mungkin. Tinggal beberapa detik lagi.
Baik Ustadz, saya hanya ingin menyampaikan di akhir Ramadan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, cuma ingin menyampaikan closing saya hari ini adalah menyampaikan hadis Nabi, ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi Rasulullah bersabda, adadru namal muflis. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat tentang, tahukah kalian siapa orang muflis itu? Ya, siapa orang yang bangkrut itu? Ya, kemudian ya para sahabat menjawab, ya biasa. Jadi al-muflisu fina mala dirham, ya, lahu wala mata. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, juga tidak punya emas, gitu. Nah, namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan itu. Ya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati, ya, bisolati wasyami, ya, wazakati. Ya. Jadi orang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di yaumil akhir, dia bawa pahala pahala puasanya, ya, pahala sholatnya, ya, kemudian ya bahkan pahala zakatnya, ya. Tetapi karena nanti dengan lisannya dia pernah menyakiti saudaranya, dia pernah kemudian memakan harta saudaranya tanpa hak, kemudian ketika dia menumpahkan darah saudaranya, dia pernah memukul saudaranya, maka nanti orang-orang yang terzalimi itu kemudian akan menagih kita, ya. Nah, nanti kebaikan yang kita bawa, yang dibawa oleh manusia, ya, yang dia sertai dengan perbuatan zalimnya, ya, nanti kebaikannya akan diambil oleh orang yang terzalimi. Ya, kemudian bagaimana kalau kemudian kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya, ya? Maka kemudian kata Nabi, ya nanti dosanya orang yang dizalimi itu kemudian akan dipikul oleh orang yang menzalimi. Padahal orang yang menzalimi digambarkan dalam hadis ini, dia berpuasa, dia bayar zakat, kemudian ya dia sholat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melalui momen Idul Fitri ini, halal bihalal boleh banters, ya, Indonesia antar wilayah dan antar provinsi ini adalah al-fakir. Kemudian memohon maaf jika selama ini ada kata dan lisan yang kemudian tidak tepat, ya, dan ada hati yang tersakiti dari komen-komen kita, ya, dan dari statement-statement kita. Nah, pada saat yang sama pun kemudian itu kemudian Al-Fakir mohon untuk kemudian sahabat-sahabat sekalian untuk kita saling mengikhlaskan, ya, melapangkan dada dari semua prasangka-prasangka buruk, prasangka negatif terhadap saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan ke depan pasca ini kemudian kita menjadi generasi muslim yang saling berprasangka baik, ya, sesama muslim, terlebih kemudian sesama pejuang. Yang kedua adalah, ya, tabayun dalam setiap informasi yang ada, ya, sehingga kemudian kita dari situ apa yang diinginkan oleh Abah Jim tadi, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi bertolong-menolonglah kalian dalam perkara takwa dan kebaikan, ya, dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan keburukan. Ya, mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita semua, insya Allah. Ya, kemenangan Islam, ya, itu tidak bisa dibendung lagi. Itu sudah menjadi sunatullah, semakin hari semakin dekat, ya. Mudah-mudahan ketika khilafah itu tegak, ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatinya. Andaikan pun kemudian kita tidak mendapatinya, ada bekas-bekas sumbansi kita di sana, baik dalam tataran lisan, ya, maupun dalam tataran perbuatan, maupun dalam tataran opini, yang kemudian kita kembangkan
dengan segala macam potensi yang kita miliki, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan di closing statement pada siang hari ini, Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat menyejukkan dari Syekh Abu Hakim ya. Jadi mudah-mudahan ini pun jadi penguat bagi kita, bagi para pengemban dakwah syariah dan khilafah, tetap tegar mendakwahkan Islam, tapi tetap mengedepankan ukhuwah. Sayang sekali waktu kita mungkin udah tambuhan ini ya Om Sugeng ya, udah kayak restoran Padang ini. Saya khawatirnya nih dari antara kita kalau yang memang ada punya keperluan masih pada santai, lanjut sampai sesi ini selesai aja. Oh, boleh gitu? Iya. Saya pikir ini harus pas sampai jam ini. Kalau saran saya sih begini, Tat. Ini kan ada sahabat-sahabat baru ya, guru-guru kita di wilayah yang baru masuk ya. Sisa-sisa waktu yang ada kita pakai silaturahmi aja. Iya. Mintain komentar pesannya satu persatu nggak apa-apa. 2 menit lah satu orang. Itu sambil perkenalkan diri. Perkenalan taruh. Boleh juga. Ya. Jadi yang Ini pertama ini siapa dulu nih? Banasukan siapa nih? Ketua panitianya dulu lah ya. Ketua panitianya dulu Om Sugeng lah dulu ini. Oh, tanggapan dari Om Sugeng dulu sedikit. Nanti kita gilirkan ke yang lain. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Oke. Kalau ya izinkan saya perkenalkan diri. Saya nama lengkapnya itu Rudi Sugeng Triantoro. Anakan Jawa, lahir di Bandung, jadi dari kecil Bandung. Apa ya? Saya dipertemukan dengan asatidz sekalian itu ya anugerah gitu, anugerah. Yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi minimalnya jadi paham lah, tidak sok tahu gitu. Jadi bisa mengerem, bisa banyak belajar. Banyak hal yang bisa diambil dari Yai Abu Hakim, dari Mbah Jim, Om Rian, Om Jati, dan kawan-kawan lainnya. Jadi nggak terbayangnya gini, dulu awal-awal mengaji itu kan giroh itu luar biasa tinggi gitu kan. Nah kalau tidak pandai memilih kawan gitu kan, tidak pandai ibaratnya circle mana yang mesti masuk itu bisa arogan kalau saya pribadi itu bisa arogan gitu, karena ya jujur aja pastinya kawan-kawan yang lain juga pasti mengalami yang mungkin lebih jauh sekali lebih senior dari saya. Kalau saya kan masih baru-baru, makanya giroh perjuangan ini saya rasakan memang kalau nggak dipertemukan dengan asatidz sekalian, mungkin saya arogan, termasuk ya arogan gitu. Lebih mencapai ini dari mana ini asalnya? Ini kok kayak gini gitu. Ini beda dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan dari guru-guru gitu. Maka TUDBC itu bakal dilibas lah gitu. Hikmah dan ibroh yang saya dapat dari bukan dengan asatidz sekalian itu yaitu jadi menua lebih cepat gitu ya, menua dari dalam hal pemahaman terhadap apa yang syarikah perjuangkan. Karena kalau yaitu tadi saya berpikirnya kalau nggak dipertemukan dengan antum sekalian, mungkin yaitu dalam ranah dakwah saya itu mungkin lebih arogan gitu. Jadi hatur nuhun sudah banyak memberikan banyak pengajaran dan pembelajaran kepada saya pribadi. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan yang lainnya. Ya, sekarang kita lanjut ke siapa nih? Ke Om Ridwan Hadi. Nah, tanggapannya dikit Om.
Suaranya kedengar nggak ya? Dengar Om. Dengar. Cuma agak-agak serak-serak gitu lah. Bergaung kayaknya 2 HP itu dipakai. Iya, double. Satu akunnya namanya Bana Sutan ini. Di unmute dulu satunya. Satunya udah di unmute tapi cuma ngomong juga ya. Ya, saya juga berterima kasih pada para asatidz sekalian bisa bergabung dalam komunitas Boli Bante ini yang awalnya saya itu kenal dengan Ustadz Rian semenjak dulu dia di kampung. Saya udah senior lah dari saya. Ya, Ustadz Rian ya. Ya, betul. Udah purba. Jadi ketemu di sini diajak berkumpul dengan para asatidz sekalian sebuah anugerah yang mana di dalam kita berdakwah, kita dapat pelajaran mengenal para asatidz sekalian ya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi saya mengucapkan ya yang baru para ustadz yang baru kenal di sini ya, belum ketemu langsung ya, baru Ustadz Rian nih saya. Oh, satu lagi Om John Castro. Nah, itu saya sempat ke sana, ke Kebayoran, ke warung beliau. Yang itu yang baru bisa saya sowan ke sana. Mungkin itu Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Junnya nggak ada ya? Padahal baru saya mau lempar ke Om Jun ini. Aduh. Ini siapa nih kawan-kawan kita misalnya di sini? Om Teddy Sukmana. Nah, cuma videonya nggak ada ini. Assalamualaikum Om Teddy. Waalaikumsalam. Nah, apa cerita nih Om? Nggak ada gambarnya. Iya, kawan. Suasananya lagi gelap ini di kamar, lagi pada istirahat. Oh iya. Nah, tapi nggak terganggu ini kan Om? Dan enggak pada tidur. Andika tuh baru ini, baru masih menikmati dari hasil program istri tadi. Iya. Keroan tadi ya. Tentang materi kita hari atau apa yang disampaikan para pemateri tadi? Ya baik, sedikit aja. Jadi memang tadi mendengar dari paparan Ustaz Kiai Abu Hakim, kemudian dari Mbak Jim, gitu ya, tentang bagaimana di antara sama kaum muslimin itu kita harus satu gitu. Jadi karena juga kita bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, yang masih dalam tataran ya, apalagi yang sekarang lagi ramai juga kan dari beberapa pernyataan yang di atas ya, ramai lagi. Nah, ini sebenarnya hal yang nggak perlu terjadi. Makanya tulisan dari Ustadz Jati itu naik lagi gitu, siap lagi. Nah, itu memang ini nggak perlu terjadi. Memang kita sudah diberikan pemahaman yang clear tentang itu. Mana yang masuk dalam apa yang boleh untuk diberikan dan mana juga yang enggak. Apalagi ini sama dengan kita kaum muslimin. Apalagi dengan orang di luar kita yang masih satu akidah. Walaupun kita berbeda organisasi, tapi selama itu masih dalam satu ikatan akidah Islam yang kuat, maka tetap di atas saudara kita, walaupun bagaimanapun kita di persekusi, tetap kita harus mengedepankan buah. Gitu. Ya. Karena ya ikatan Islam itu kan ikatan yang paling kuat ya, yang lebih kuat dari ikatan darah, gitu kan.
Jadi patokannya jadi standarnya akidah itu tadi. Jadi Masya Allah tadi paparan dari Ustaz Abu Hakim, Mbak Kim, luar biasa. Kemudian kita harus mengedepankan persatuan dibandingkan yang lain. Bersatu bersama umat Islam. Jadi jangan sampai kita pecah belah hanya karena hal-hal yang sifatnya tidak penting. Dan alhamdulillah juga ini aneh dipertemukan dengan komunitas yang luar biasa gitu ya. Komunitas Boli Bante yang awal-awal nggak pernah kenal siapa ini Mbak Kim, siapa ini Dokter Umat. Apakah sempat aneh pernah punya pikiran ini kan Mbak Kim fotonya di medsos jarang ya. Apakah ini penyusup atau apa gitu? Ya, luar biasa dengan pemaparannya. Tapi setelah kenal, tahulah kapan bisa bercanda, kapan bisa serius, gitu. Ya, kapan error, kapan benarnya, gitu, kapan lurusnya. Luar biasa teman-teman Boli Bante. Padahal memang awalnya pun aneh tipenya tipe serius gitu ya, jarang bercanda, bahkan teman-teman di sini pun mandang aneh pun tipe serius, diem gitu, nggak terlalu banyak ngomong. Tapi entah kenapa begitu ketemu sama Boli Bante, Pak Sugeng, mungkin yang paling ini ya Dokter Umat gitu loh, yang menculik aneh masuk ke dalam grup. Mulai luntur lah keseriusan itu. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman ya. Luar biasa. Kapan ya, ini nggak bisa bicara banyak juga. Sama lagi masih merasakan badan yang masuk angin, masih ngeluarin angin kayaknya di badan. Dikerokin tadi. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Teddy kebanyakan bergaul sama kompresor kayaknya nih. Banyak masuk angin. Ya, satu lagi tanggapan dari Om Zakaria ini. Maka ada video beliau. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Zakaria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya bagus? Ya. Bagus dan jernih. Ya. Om Jol Castro datang lagi. Alhamdulillah. Saya pikir tadi udah pulang. Di Sambi ya? Iya. Sambi nih. Nah, buatnya Om Jol Zakaria nih. Om Zakaria, ada yang ingin disampaikan terkait acara halal bihalal kita hari ini? Silakan Om. Ya, ini lagi pas datang lagi ke kakak ipar, bentar aja ya insya Allah, sedikit aja. Ya intinya semangatnya ukhuwah lah ya. Kita di komunitas ini ukhuwah, memperkuat dakwah gitu ya. Perkuat dakwah, uslub diperkuat juga. Kita jangan tergiring juga lah. Rasulullah nggak mencontohkan dakwah gontok-gontokan gitu ya. Kita jangan sampai lah kita juga internal kita ya sesama pejuang saling sindir di Facebook gitu ya, screenshot statusnya orang terus kita sindir-sindir lagi. Menurut saya kita coba dewasa lah ya. Kita coba dewasa untuk ber-Facebook, dibuat ceria aja gitu. Dakwah ini nggak yang sesama internal, kita tahu dia walaupun dia kita fokus aja gitu ya, dakwah ini ceria, gembira gitu ya, jangan sampai kita saling sikut di antara internal kita lah gitu ya. Nggak elok rasanya saya melihat kalau ada di antara Boli Banter yang malah sikut-sikutan screenshot statusnya orang dan seterusnya gitu. Kalau saya cenderung lebih baik dihindari lah gitu ya untuk hal seperti itu. Makanya mungkin lebih serius, kalau mau lebih serius kita bisa saling ingetin, kita buat grup WA lah biar kita bisa saling lebih serius lagi. Ya, itu aja mungkin semuanya. Saya ada keluarga besar ini. Salam ukhuwah semuanya, mudah-mudahan semangat
Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya grup IA-nya udah ada sih Om. Ya, grupnya sudah ada. Om John, assalamualaikum Om John. Om John Castro lagi nggak sibuk jualan ini kan Om? Lagi menyibukkan diri, Ustaz. Oh ya, kondisi di sana gimana? Apakah ini rame atau sepi di hari ketiga Lebaran ini? Ya masih sunyi lah. Ya, banyak yang mudik ya? Banyak yang mudik. Pedagang Jadi yang silakan banyak. Om. Untuk menghemat waktu, tanggapannya atas acara kita hari ini. Tanggapannya. Patah dua patah kata. Patah dua patah kata ya. Alhamdulillah ya acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu Ustaz. Semuanya om-om yang hadir nih kan. Mungkin grup yang lain yang ingin dimasukkan di grup silahkan itu diperbanyak atau dibikin sendiri lagi. Kayak gitu aja Ustaz sebenarnya. Apa yang mau ditanggapi udah cukup lah, udah banyak yang bicara tadi. Udah tanggapi itu. Ya? Cara-cara bikin donat kayak apa kayak? Cara-cara bikin donat ya nanti atau siapa tahu udah rencana mau ngirim-ngirim. Ya kapan lah kesini lah. Tadi closing statement kita dari Ustadz Abu Hakim udah cukup mencerahkan lah ya. Cuma kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada closing statement dari pemateri kedua kita ini, Mbah Jim. Silakan Mbah Jim, closing statement yang terakhir ini. Belum acara ditutup. Masya Allah, ini mestinya nggak level untuk saya. Antum ini lebih senior dan lebih sikoh dalam pemahaman nih. Ayo adik sekalian, saya cuma mengingatkan diri sendiri. Ada sebuah hadis yang sudah sering kita dengar. Ittaqillah haitsu ma kunta wa tabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqi husni. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada, dan perbuatan buruk itu hendaknya diikuti dengan perbuatan baik yang bisa menghapus dosanya. Dan pergaulilah manusia atau orang-orang dengan akhlak yang baik. Nah, inilah kunci dakwah kita. Seburuk apapun pengakuan orang-orang terhadap para pengemban dakwah, itu sebenarnya karena pemahaman mereka belum nyampe ke situ. Sebagaimana malaikat penjaga gunung yang marah melihat Rasulullah SAW dianiaya oleh penduduk Taif, tapi Rasulullah mencegah untuk marahnya itu, ya, mau kita balikan saja gunung ini ya Rasulullah. Oh jangan, mereka tuh belum ngerti. Mereka tuh baru awal-awal bersinggungan dengan dakwah Rasulullah. Begitu juga mungkin masyarakat kita saat ini masih belum tersentuh dakwah lebih dalam lagi, dan mestinya ini sebagai muhasabah ke internal kita. Sudah sejauh mana effort kita, sudah sejauh mana uslub kita untuk bisa sampai kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah, inilah kebetulan saya orang Jawa ya, saya senang dengan filosofi Jawa. Ini ketertarikan saya terhadap konsep topo ngrame atau beribadah dalam kesunyian dengan Allah, tetapi di masyarakat yang ramai untuk melakukan perbaikan. Nah, inilah sangat sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Yukhalidun nas, berikhtilat, bergaul, berinteraksi dengan masyarakat, dan bersabar dalam apa yang menimpa ini. Jadi tidak cocok justru konsepnya konsep uzlah saat ini. Aktivitas kita di tengah masyarakat, berdakwah, memahamkan mereka, inilah yang jauh lebih penting. Allah a'lam. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Mbah Jim tadi, ini Mbah nggak ada jenggot-jenggot putihnya ini. Saya pikir itu asli. Pertama saya tengok Twitternya kan, oh asli kayaknya orang udah tua ini. Rupanya masih muda. Ya, ini asli-asli. Untuk internal saja. Oh iya. Ditambah rambut gondrong gitu ya. Ya.
dengan closing statement dari Mbah Hajim tadi, saya rasa sudah cukuplah agenda kita pada hari ini, halal bihalal boleh banters, dengan tema perkuat ukhuwah, jangan mudah digiring opini, dan tak gentar perjuangan tegaknya syariat Allah. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh kedua guru kita tadi, termasuk tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan tadi, semakin memperkuat pemahaman kita, semakin memperteguh keyakinan kita, dan semakin memperkokoh usaha-usaha kita dalam mempergunakan berbagai macam uslub untuk mendakwahkan penerapan syariah dan khilafah di tengah-tengah umat. Baik, saya akhiri aja lah ya. Siap. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut kalau di grup silakan. Assalamualaikum. Tak pamit, sudah ya. takrim. Siap. Pamit, Zat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.